Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagh risalah wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وبعد barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada bab yang ke-8, yaitu berkenaan dengan bab istiqamah di atas agama Allah. Taib, barakallahu fiikum. Al-istiqamah dijelaskan oleh para ulama, yaitu luzumu ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan istiqamah. La yazidu wa la yanqusu fiha. Jadi tidak melebih-lebihkan, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak pula bermudah-mudahan dalam beragama. Ini definisi istiqomah yang sebenarnya. Jadi banyak di antara kita juga salah mengartikan orang-orang yang mereka berpuasa setiap harinya, tidak berbuka, kemudian beribadah setiap harinya sampai tidak tidur, kemudian rela untuk tidak menikah hanya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini adalah mendekatkan diri. Nah, ini adalah hal yang tercela dalam agama Islam, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Ini tidak boleh dalam syariat yang mulia. Begitu pula ada seorang yang mereka bermudah-mudahan santai, yang mereka meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan baginya. Mereka meninggalkan apa yang Allah aturkan atas dirinya, bermudah-mudahan dalam beragama, tidak mau sholat berjamaah, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau merutinkan membaca Al-Quran, tidak mau menghadiri majlis taklim dan sebagainya, maka ini juga tidak dikatakan sebagai istiqamah. Jadi istiqamah itu bagaimana? Dia berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah, tidak melampaui batas dan tidak pula bermudah-mudahan dalam beragama. Taib, barakallahu fikum.
Maka telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-istiqamatu hiya an yasbutal insan ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Istiqamah adalah seorang yang berpegang teguh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama amarallahu wa yataqaddamuha al-ikhlas, sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Jadi istiqamah ini Allah yang perintahkan, bukan yang lainnya, tapi Allah sendirilah yang telah memerintahkan hambanya agar mereka beristiqamah di atas agama Allah dan melakukan sesuatu didasari dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad. Di sini Allah memerintahkan siapa? Memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar tetap istiqamah di atas agama Allah. La yamilu ila yamin wa la yamilu ila shimal. Tidak condong kepada kanan dan tidak condong kepada kiri. Jadi tetap di atas, lurus di atas agama Allah. Allah memerintahkan Rasulnya agar Rasulullah tetap istiqamah seperti apa yang telah diperintahkan atasnya. Jadi khitab ini dijelaskan oleh Syekh ditujukan kepada Rasul, akan tetapi apa? Umatnya ini diperintahkan juga agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama istiqamah. Jadi istiqamah ini berat jamaah, jujur. Ya, kalau misalkan ada seorang yang dia merutinkan atau mendawamkan amal perbuatan kebaikan, contohnya dia biasa sholat malam, ini masya Allah tabarakallah, dia merutinkan sholat malam tidak pernah tinggal. Kalaupun dia meninggalkan sholat malam itu karena sebab dia sakit, karena sebab dia mungkin dalam keadaan safar ataupun dia dalam keadaan kelelahan, inilah yang dikatakan istiqamah. Tapi kalau misalkan seorang itu dia hari ini dia sholat malam, besok dia enggak sholat malam, hari ini kemudian lusa dia sholat malam, besoknya dia tidak sholat malam, ini bukan dikatakan sebagai orang-orang yang istiqamah. Ini orang-orang apa? Yang dia bermudah-mudahan dalam beragama. Bahkan ada sebagian dari kita memilih yang enak baginya. Ya, memilih sesuatu yang dirasa enak, dirasa tidak menyulitkan, tidak memberatkan dirinya, maka dia beribadah. Tapi kalau misalkan membuat dirinya capek, lelah sedikit, dia enggak mau melakukan amalan-amalan perbuatan tersebut, maka ini bukan dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, rugi kita jemaah. Karena nanti akan dijelaskan oleh Syekh, surga jannah, itu surga Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Allah wariskan surga kepada orang-orang yang bertakwa dari hambanya. Bukan sembarangan Allah berikan surga itu kepada siapa saja, seorang muslim, tidak. Tapi bagi siapa saja yang mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah wariskan, Allah janjikan baginya surga. Taib, barakallahu fikum. Fastaqim kama umirta, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah ditetapkan padamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti apa? Hawa nafsu dari mereka. Di mana Allah merintahkan agar Rasulnya dan umat Nabi kita Muhammad untuk selalu tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Fussilat ayat ke-32. Ini orang-orang istiqamah ini jaminannya apa? Allah janjikan surga. Allah telah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah,
tetap tegak lurus di atas agama Allah, ibadahnya sama, baik ketika dalam keadaan dia sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, maupun ketika dia dalam keadaan bersama dengan kaum muslimin, gak ada bedanya. Dia istiqomah di atas agama Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat Allah akan turun menyertai mereka. Atau orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut wahai orang beriman, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa di sini? Kepada orang-orang istiqomah, yaitu berupa surga yang dijanjikan bagi mereka. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikatnya adalah pelindung-pelindung kalian. Jadi selama kita istiqomah di atas agama Allah, para malaikat Allah pasti akan melindungi kita. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ini para wali-wali Allah. Untuk bisa bayangkan, ya. Ini janji Allah yang kedua. Maka siapa saja yang mereka istiqomah di atas agama Allah, mereka taat dalam beribadah kepada Allah, patuh tunduk terhadap perintah yang Allah perintahkan baginya dan Rasulnya perintahkan kepadanya, tidak ada pilihan bagi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu minhum. Dan tidaklah sepatutnya bagi setiap seorang mukmin dan seorang mukminah, kata Allah, apabila Allah telah menetapkan baginya aturan, ketetapan suatu hukum, perintah baginya, dan Rasul yang menetapkan baginya, mereka memilih. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka. Kalau kita merasa diri kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka enggak boleh kita memilih yang enak bagi kita. Nah, ini berulang kali kita jelaskan. Misalkan sholat malam kan hukumnya sunnah contohnya, enggak apa-apa dong ditinggalkan, kan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Ini bukan seperti itu dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian baca Al-Quran kan enggak apa-apa kalau misalkan enggak setiap hari, ataupun sedekah kan enggak apa-apa, yang penting ada uangnya dan sebagainya. Dan ini bukan dikatakan sebagai orang-orang beriman. Jadi kalau Allah sudah tetapkan dan Rasul tetapkan bagi mereka, maka tidak ada pilihan. Dia mengambil yang enaknya saja, kemudian meninggalkan yang tidak enak baginya. Berarti tingkatan seperti ini tingkatan siapa? Hanya tingkatan bagi orang-orang yang muslim saja, tidak sampai derajat orang-orang beriman. Ya. Maka berulang kali kita katakan, jamaah, berulang kali kita katakan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang-orang muslim. Kalau kita ingin naik tingkatan derajat kita yang kedua, apalagi tingkatan derajat yang ketiga, orang-orang yang bertakwa dan muhsin, maka perbaikilah ibadah kita. Jangan kita memilih yang enak, meninggalkan yang tidak enak bagi kita. Semampu kita fattaqullaha mastata'tum, beribadalah kalian semampu kalian. Itu apa maksudnya? Pembahasan yang sudah kita jelaskan, yaitu kita mengerjakan apa yang kita mampu bagi kita, tidak meninggalkan sepenuhnya. Itu dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Taib. Kemudian apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia meninggalkan membaca Al-Quran sama sekali, dia enggak pernah baca Al-Quran kecuali di momen-momen waktu setahun sekali, atau kecuali di waktu-waktu ketika
hari Jumat saja membaca surat Al-Kahfi, maka ini bukan dikatakan sebagai orang yang bertakwa, bukan dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dari kesesatan yang sangat nyata. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Taib. Janji Allah yang ketiga jamaah bagi orang-orang yang istiqamah, bahwasannya Allah menjanjikan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, maka bagi kalianlah apa yang kalian inginkan, kalian akan mendapatkan janji untuk kalian, dan bagi kalianlah apa yang kalian minta, maka kalian akan mendapatkannya. Ini janji bagi orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, berupa surga Allah. Ya, bersusah payah kita, capek kita dalam beribadah. Karena kita katakan ibadah itu enggak ada yang tidak capek. Semuanya capek. Ketaatan kepada Allah itu membutuhkan apa? Membutuhkan mujahadah, kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah. Karena kita katakan enggak mungkin kalau seorang yang dia bisa bangun malam untuk sholat malam, kecuali ada sungguh-sungguh dalam dirinya. Ini banyak di antara kita yang dia bisa bangun malam, tapi tapi dia enggak bisa sholat malam walaupun 1 rakaat. Kenapa? Karena di waktu pagi harinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa sholat malam adalah tamu-tamu Allah jamaah. Enggak sembarangan orang-orang yang bisa melakukan sholat di malam hari, qiyamul lail. Tamu Allah yang Allah undang. Ini enggak sembarangan. Kalau antum enggak percaya, antum besok antum lakukan bangun malam. Apakah ada terbesit dalam diri antum untuk bisa bangun malam kemudian sholat malam? Kecuali Allah yang menggerakkan hati antum, kemudian Allah mudahkan agar antum bisa beribadah, melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam. Taib. Ya, kalau ingin jadi wali-wali Allah, ingin menjadi hamba Allah yang dekat, yaitu bangun malam, di mana manusia semuanya pada tertidur. Barakallahu fikum. Ini janji Allah yang ketiga tadi dijelaskan, maka kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, yaitu surga Allah, dan kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Jadi kalau orang-orang yang dekat kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas agama Allah, kalau dia minta maka Allah akan kabulkan. Ini orang-orang yang Masya Allah tabarakallah, ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa yaqulun, maka para malaikat mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang istiqomah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah wali-wali kalian, kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Ini dikhususkan pada orang-orang yang mereka beragama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama keadaannya, baik dia sendiri maupun dalam keadaan bersama dengan kaum muslimin. Taib, barakallahu fikum. Kemudian keutamaan orang-orang istiqamah yang keempat dijelaskan, nuzulam min ghafurir rahim. Orang-orang yang istiqamah ditutup oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan hidangan, tamu-tamu Allah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana surga diperuntukkan bagi tamu Allah yang mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah yang keempat. Taib. Enak enggak? Enak jamaah. Tadi sudah kita jelaskan yang pertama. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami ada Allah, kemudian dia istiqamah, yang pertama malaikat akan turun melindungi mereka
Seraya mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Kemudian yang kedua, janji Allah kepada orang-orang istiqamah, maka Allah akan janjikan baginya surga Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang istiqamah, maka Allah akan lindungi dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mereka yang istiqamah di atas agama Allah, apabila mereka menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, maka Allah akan kabulkan baginya. Itu syaratnya. Dan yang terakhir, orang-orang istiqamah di atas agama Allah adalah tamu-tamu Allah di surga Allah nanti. Ini tamu Allah nih jamaah, Masya Allah. Ya, antum bisa bayangkan, kita jadi tamu presiden saja sudah bangganya minta ampun kita. Sampai enggak bisa tidur kita 3 hari 2 malam. Ini tamunya Allah yang telah menciptakan presiden. Ini bagaimana ini? Allah mengundang langsung. Tapi syaratnya apa? Istiqamah di atas agama Allah. Taib. Maka kita katakan, bagaimanakah kiat sukses kita dalam istiqamah? Bagaimana Ustaz agar saya bisa istiqamah Ustaz? Ya, supaya saya ibadahnya itu tetap langgeng Ustaz. Enggak malas, lancar aja. Yang pertama kuncinya adalah, maka hendaklah kita istiqamah di atas agama Allah. Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah apa? Al-mujahadah. Maka hendaklah di dalam hati kita, ketika kita ingin beribadah, munculkan kesungguh-sungguhan dalam hati kita. Apapun dia bentuknya. Antum mau baca Al-Quran, munculkan dalam hati antum sungguh-sungguh. Ya. Mau bangun malam, munculkan dalam hati antum kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, Allah kategorikan mereka bersama dengan siapa? Orang-orang muhsin. Janji Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas agama Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka kami akan berikan mereka jalan yang lurus, hidayah bagi mereka, petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama dengan orang-orang muhsin, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Taib. Maka kunci yang ketiga bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah setiap harinya. Berdoa kita jamaah kepada Allah. Apa doanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasul, ini jamaah, yang Allah janjikan sebagai seorang yang maksum, yang diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang dijamin Allah masuk surga Allah. Ini Rasul. Nah kita yang tidak ada jaminan dari Allah sama sekali, apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Tidak ada jaminan dari Allah apakah kita diampuni dosa-dosa kita. Tidak ada jaminan dari Allah apakah kita diterima amal ibadah kita. Kita enggak pernah berdoa sama Allah, minta diteguhkan dalam beribadah, dalam beramal. Bagaimana kita? Maka hendaklah kita berusaha setiap harinya kita niatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebagaimana telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kunci yang keempat dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita memilih teman-teman yang soleh agar memudahkan kita untuk istiqomah di atas agama Allah. Ini teman-teman yang soleh. Ya,
teman-teman yang soleh ini bisa memberikan kita syafaat kelak nanti di yaumil hisab jemaah. Ya, sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu berapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang ingat nggak antum? Berapa? 70.000 umat Islam, umatnya Rasul, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari setiap satu orang bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang lain. Jadi berapa? 70.000 dikali 70.000 berapa? 4,9 miliar. Ini masih ada kita kesempatan. Jadi dari setiap satu orang umatnya Rasul, yang 70.000 umat tadi bisa memberikan syafaat temannya. Antum bisa bayangkan, memberikan syafaat kepada temannya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu pun berat. Ya berat jemaah. Bagaimana? Syaratnya apa kata Rasul? Syaratnya mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Ini yang pertama, yang sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kalau mau ingin termasuk 70.000 umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang pertama dia tidak pernah minta diruqyah. Jadi kalau misalkan dia sakit, ataupun kalau misalkan dia terjadi sesuatu pada dirinya, dia meruqyah pada dirinya sendiri. Atau temannya yang memintakan ruqyah kepadanya. Jadi dia tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Taib. Kemudian syarat yang kedua apa? Wala yaktaun, yaitu dia tidak mau pernah minta penyembuhan dengan cara dengan kai, dengan cara di besi. Ya, dipanaskan kemudian ditempelkan ke badannya. Ini termasuk orang-orang yang seperti itu tidak akan masuk pada golongan 70.000 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian apa syarat yang ketiga? Wala yatatayyarun. Ini syarat yang ketiga, inilah yang sulit. Yaitu orang-orang yang mereka tidak percaya dengan tatayyur. Cerita-cerita bualan, khurafat, takhayul. Ini mereka enggak percaya. Mereka tidak percaya dengan cerita seperti itu. Ya. Contohnya apa? Ada orang yang misalkan dia berzikir puluhan tahun, tidak sholat, kemudian tiba-tiba jadi wali Allah. Itu kan takhayul, itu khurafat. Itu tidak percaya dengan cerita seperti itu. Kemudian dia tidak percaya dengan kalau ada wanita hamil, kemudian enggak boleh berdiri di depan pintu, nanti anaknya, bayinya sumbing ataupun sebagainya. Takhayul, enggak boleh seperti itu. Kemudian dia tidak yakin dengan keyakinan orang yang dibilang angka 13 adalah angka sial. Ini enggak boleh seperti itu. Ini syarat yang ketiga. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan takhayul, tatayyur, khurafat. Ini orang yang ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan syarat yang keempat apa kata Rasul? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabbnya lah mereka bertawakal kepada Allah. Sepenuhnya mereka serahkan dirinya kepada Allah dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Taib, barakallahu fikum. Wa amma man ghala fi dinillah, dan adapun orang-orang yang mereka berlebihan, melampaui batas dalam beragama, yang tadi sudah kita jelaskan, sholat terus enggak pernah tidur, ibadah terus enggak pernah mencari rizki, mencari nafkah, dan ini tercela mereka. Au badala, atau dia merubah agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menambah-nambah agama Allah. Fa innahu lam yakun mustaqiman ala syariatillah, maka orang tersebut tidak dikatakan istiqomah di atas syariat Allah. Fal istiqamah, adapun istiqamah, la budda laha min al-i'tidal fi kulli syai'in, maka wajib baginya dia tetap tegak lurus di atas agama Allah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Hatta yakunal insan mustaqiman ala syariatillah, sampai seorang itu dikatakan istiqomah
di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang pertama tentang hadis istiqamah. Maka dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah engkau di jalan agama Allah. Ini jelas Rasul memerintahkan kepada kita yang pertama apa? Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan yang kedua, Rasul memerintahkan kepada kita untuk apa? Istiqomah di atas agama Allah. Beriman ini bagaimana? Apakah beriman cukup di lisan saja, tapi hatinya enggak beriman dia? Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Sangat banyak sekali jamaah. Orang-orang yang dia mengatakan, saya telah beriman, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ketika Allah perintahkan baginya, dia enggak beriman. Dia enggak mau melakukan apa yang Allah perintahkan atasnya. Dan ini bukan dimaksudkan sebagai orang-orang beriman. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh, laisal muradu bidzalika mujarradul qaul bil lisan. Jadi maksudnya itu bukan dia hanya sebatas di lisan saja. Beriman, 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 diucapkan di lisan saja. Fa inna minan nas may yaqul amantu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian dari manusia, kata Syekh, yang dia mudah untuk mengucapkan dirinya, saya telah beriman, saya beriman. Ente beriman enggak? Iya beriman dong. Masa anda enggak beriman? Ini banyak sekali dia mengucapkan seperti itu. Tapi hakikat sejatinya apa? Dia tidak beriman kepada Allah. Yang dimaksud itu bagaimana? Walakinnal murad bidzalika qaulul qalbi wal lisani aidan. Akan tapi maksud yang diinginkan oleh Allah dalam sabda Rasul yang kita bacakan tadi, maka hendaklah dia beriman kepada Allah di lisan dan beriman kepada Allah di dalam hatinya. Itu sejatinya iman. Jadi meyakini dengan lisan dan meyakini dengan hatinya dan meyakini dengan perbuatannya, itulah dikatakan sebagai iman yang sebenarnya. Maka jika seorang dia meyakini dalam lisannya saja tapi tidak meyakini dalam hatinya, maka itu bukan dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Apa contohnya jamaah? Apa contohnya? Contohnya Allah mengharamkan baginya apa? Riba. Ini contoh mudahnya. Ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah dalam firman-Nya. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Kita ini beriman dalam lisan kita. Mudah kita mengatakan, wah, saya beriman kepada Allah. Tapi hati kita masih belum bisa kita meninggalkan apa? Muamalah jual beli dalam masalah ribawiyah. Susah bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan ribawiyah. Ya. Maka orang-orang seperti itu bukan dikatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau misalkan dia benar-benar beriman kepada Allah, tinggalkan. Bukankah Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga baginya. Nanti kalau dibilang, Ustaz, untuk saat ini kan kalau bisnis kan harus pakai pinjaman bank ribawi. Ya, kalau enggak susah, Ustaz. Enggak ada yang bisa mengcover. Tidak ada yang bisa memberikan pinjaman di awal, pinjaman yang besar. Dan tingkat bunganya rendah, Ustaz. Kalau orang muslim BMT ini sangat besar sekali yang akan diberikan kepada orang yang meminjam. Ini bingung nih Ustaz, ntar nggak jalan bisnisnya. Dan banyak segala macam ya, bentuk apa? Berkilah dia bahasanya.
Berkilah dia. Agar supaya apa? Supaya menghalalkan riba. Kemudian KPR rumah dan sebagainya, mobil dan yang lainnya. Alasannya nanti nggak ada kendaraan dan yang lain dan sebagainya. Antum tahu, ikhwan, balasan bagi orang-orang yang dia masih suka bermuamalah ribawiyah, maka Allah janjikan musuhnya adalah Allah dan Rasulnya. Ini langsung, Allah langsung memerangi dan Rasul memerangi orang-orang yang suka memakan riba walaupun 1 rupiah. Iya. Nauzubillahi min dzalik. Taib, barakallahu fikum. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, benar-benar kita bertakwa kepada Allah, apa yang kita inginkan, yang tadi kita sudah jelaskan, misalkan bisnis kita sedang ada masalah, kita hadapkan pada Allah semua masalah hadapkan pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Ini dipastikan. Tapi sayangnya apa? Kita tidak beriman di dalam hati kita. Ini yang menyebabkan tidak yakinnya kita dalam firman Allah yang kita bacakan tadi. Hanya beriman di lisan saja, tapi tidak sampai iman kita ini di dalam hati kita, maka Allah tidak akan memberikan apa jalan keluar baginya. Karena dia enggak yakin dia. Dia tidak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fiikum. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, wa huwa yad'un nas, dan dia menyeru, Rasul menyeru kepada manusia untuk kembali kepada Islam dengan bersabda, ya ayyuhan nas, kata Rasul, wahai seluruh manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, kata Rasul. Taib. Apakah hanya di lisan saja? Jika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah kemudian dia selamat? Tidak. Yang Rasul perintahkan adalah dia beriman dengan kalimat la ilaha illallah di lisan dan di dalam hatinya. Taib. Karena kalau di lisan saja ini orang-orang musyrikin ini pasti akan mengucapkan mereka. Tapi mereka enggak mau. Mereka orang-orang musyrikin ketika Rasul mengucapkan di hadapan orang-orang musyrikin, mereka enggak mau menolak. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus beriman di lisan dan di hatinya mereka. Untuk apa? Agar mereka meminta, berdoa, memohon pertolongan, memohon perlindungan hanya kepada Allah semata saja, bukan kepada yang lainnya. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka enggak mau. Orang-orang musyrikin tidak mau. Orang-orang musyrikin ketika Rasul mengatakan seperti itu, apa kata mereka? Aja'altani ilahan wahidah? Apakah engkau ingin menjadikan kami itu Tuhan yang satu, wahai Muhammad? Ajib. Innahu la syai'un ujab. Maka hal ini adalah perkara yang sangat ajib bagi kami. Mustahil Muhammad. Ini orang-orang musyrikin ketika Rasul memberikan kepada mereka agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolaknya. Aneh gitu. Kata mereka aneh. Karena mereka enggak cukup Tuhannya satu. Orang-orang musyrikin kalau kita ketahui ikhwan, jamaah, mereka menyembah Allah, mereka berdoa kepada Allah. Tapi apa? Mereka juga menyembah, berdoa kepada selain Allah, makanya mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Itu yang harus kita ketahui. Ya. Jadi mereka itu apa? Hanya sekedar di lisan saja. Di hatinya mereka tidak meyakini dengan sebenarnya Allah Rabb yang Maha Pemberi rizki, Allah yang Maha Pengatur, dan yang lainnya. Taib, barakallahu fikum. Qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomalah engkau. Maka ini adalah menunjukkan dalil
bahwasannya istiqomah itu tidak akan terjadi kecuali setelah keimanan. Itu yang harus kita ketahui. Jadi istiqomah itu tidak akan datang kecuali apa? Setelah dia beriman kepada Allah dengan keimanan lisan dan hatinya. Maka kalau dia tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yakin dalam hati dan lisannya, dan diamalkan dengan perbuatan, maka istiqomah tidak akan datang pada dirinya. Males saja kerjaannya, nggak pernah dia mau ibadah, jarang-jarang, bahkan sholat aja dia ditinggalkan. Ini orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Taib, barakallahu fikum. Wa anna min syartil a'malis salihah, dan kata Syekh, syarat dari amal-amal soleh atau syarat diterimanya amal soleh, maka harus dibangun di atas keimanan. Ini syaratnya. Syarat amal soleh tersebut diterima, maka dia harus dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau annal insan amila bi zahirihi ala ma yanbaghi walakinna batinahu kharabun wa fi syakkin aw fi ittirab aw fi inkarin wa takdzibin fa inna dzalika la yanfa'. Kalau seandainya manusia, kata Syekh, dia beramal secara zahirnya, nampaknya dia beramal. Dia sholat, kemudian dia sholat berjamaah, kemudian dia baca Al-Quran, dia menghadiri majlis ta'lim, kemudian dia bersedekah, kemudian dia beramal kebaikan, tapi di dalam hatinya, kata Syekh, itu ada kelalaian. Kemudian di dalam hatinya ada keraguan, di dalam hatinya penuh dengan keguncangan. Antum tahu, terpaksa ataupun dia malu dilihat orang kalau tidak beribadah, maka yakinlah amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena dalam hatinya dia enggak yakin. Dalam hatinya dia ada pengingkaran, kedustaan dalam hatinya. Jadi dia berbuat sesuatu itu karena siapa? Bukan karena Allah dia. Keterpaksaan, kemudian dia enggak yakin, kemudian penuh dengan kedustaan kehidupannya. Walihada ittafaqal ulama, oleh karena itu para ulama telah sepakat, mereka mengatakan ala anna min syuruti sihhatil ibadah wa qabuliha an yakuna al insan mu'minan billah ay mu'tarifan bihi bi jami'i ma jaa min qibali tabarakallahu wa ta'ala. Maka para ulama telah sepakat, termasuk dari syarat sahnya ibadah dan diterimanya ibadah, maka dia harus beriman kepada Allah dan mengetahui seluruh apa yang telah dilakukan olehnya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kalau ingin diterima amal ibadah kita. Loh, emang ada Ustaz dalilnya? Ada. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari hambanya, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kita bisa bayangkan. Ini Allah sendiri mengatakan. Ya. Jadi kalau kita ingin beramal beribadah, maka hendaklah kita munculkan keyakinan dalam diri kita. Yakin kita bahwasannya Allah memerintahkan hal tersebut dan Allah pasti akan memberikan pahala bagi kita. Kemudian kita amalkan dengan amal perbuatan kita dan kita yakini dengan lisan kita, maka kita termasuk dari orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir dari hadis yang kita bacakan pada pertemuan kali ini, maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau mengatakan qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah, taqarrublah kalian kepada Allah, dan istiqomahlah kalian kepada Allah, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, kata Rasul, bahwasannya tidak ada yang selamat di dunia ini dari kalian
itu dengan amalnya. Enggak akan ada seorang itu masuk surga itu dengan amalnya, kata Rasul. Apa kata para sahabat? Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah begitu juga dengan engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ya. Wala ana. Begitu pula aku, kata Rasul. Jadi tidak ada orang yang masuk surga itu apa? Dengan amal yang enggak ada. Jangan kita menyombongkan diri kita, sudah merasa kita punya amal banyak, merasa kita sudah hebat, orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman. Tidak. Ini enggak ada sama sekali manfaatnya bagi kita. Bahkan Rasul sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, walakin, akan tetapi, an yataghammani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Akan tetapi Allah meliputi diriku, kata Rasul, yaitu dengan rahmatnya dan dengan keutamaannya, sehingga aku dimudahkan untuk beramal dan beribadah, mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dijelaskan oleh Syekh di akhir pertemuan pembahasan bab istiqamah, maka jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah dengan doa yang dijelaskan oleh Syekh dengan mengatakan Allahumma taghammadi birahmatin minka wa fadli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar Engkau meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaanmu, agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit pembahasan yang kita jelaskan pada pertemuan pagi ini bermanfaat bagi kita dan keluarga kita yang kita cintai. Wa dalal siratal mustaqim. Allahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Allahu ta'ala.